Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada pasal 16 dari pelajaran kita tentang Injil Lukas. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa gagasan utama dari pasal 16? Ada dua gagasan utama. Pertama, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kedua, orang kaya dan Lazarus. Dalam dua bagian ini, ada penjajaran antara bagaimana Tuhan dan bagaimana manusia memandang hal yang sama. Terima kasih. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ya, silakan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu, aku tahu apa yang akan kuperbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 sempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mohon tanggapi perumpamaan ini. Siapakah pelayan yang tidak jujur itu, dan mengapa tuannya memuji dia? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur adalah kelanjutan dari apa yang kita baca di pasal sebelumnya. Seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki, yang lebih tua adalah lambang Israel. Kegagalan Israel dilambangkan dalam anak yang lebih tua ini yang menolak untuk menerima orang-orang bukan Yahudi. Menerima orang-orang bukan Yahudi tidak disetujui oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya anak yang lebih tua menolak masuk ke rumah tempat anak yang lebih muda berada. Ini adalah ketidaktahuan kebodohan. Di sini Tuhan melanjutkan gagasan yang sama. Dia mengatakan bahwa ada seorang pelayan. Penetelayan ini mengacu pada Israel tentang siapa Roma 3 yang mengatakan tentang mereka. Mereka telah melakukan sabda Allah. Pelayan ini bagaimanapun tidak setia. Orang kaya itu mendengar bahwa bendahara itu tidak jujur dan bahwa ia menyanyiakan hartanya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil alih kendali darinya. Inilah yang terjadi. Ketika Kristus datang ke dunia dalam daging, urusan akan diambil dari Israel karena ketidaksetiaan mereka. Kepada siapa itu harus diberikan? Bagi orang bukan Yahudi, seperti yang kita pahami dari banyak bagian firman Tuhan. Tuhan menasihati mereka untuk melakukan satu-satunya tindakan yang benar di masa kritis ini sebelum urusan-urusan diambil. Persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Baik, terima kasih. Jadi seorang guru memuji cara berpikirnya. Ya. Dan bukan untuk fitnah yang biasa dia lakukan. Fokusnya adalah pada kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur karena ia bertindak dengan bijaksana. Saya ingin mengatakan bahwa ada bendahara yang jujur.
dan bijaksana dalam Lukas 12. Dan ada seorang Ya. bendahara yang bijaksana dan tidak setia dalam Lukas pasal 16. Oke. Ketika kita sampai pada akhir pasal ini, kita akan membaca tentang seorang bendahara yang tidak jujur dan tidak bijaksana, maksud saya orang kaya. Jadi pujian di sini adalah untuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Bisakah Anda mendefinisikan mamon yang tidak jujur? Semua uang di dunia ini adalah mamon yang tidak jujur. Mengapa disebut demikian? Anda menemukan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, namun mereka memiliki miliaran uang. Mereka mungkin pengedar narkoba atau bekerja sebagai mata-mata. Ini berarti mereka melakukan pekerjaan buruk yang harus diadili. Namun mereka memiliki banyak uang. Namun orang yang setia, yang bekerja keras, hampir tidak dapat memperoleh makanan sehari-harinya. Itulah sebabnya uang ini adalah mamon yang tidak jujur atau uang. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, jangan terikat pada uang. Seseorang berkata bahwa uang adalah pelayan yang baik tetapi Tuhan yang kejam. Jika Anda mengubah uang menjadi Tuhan Anda akan menderita. Gunakan uang sebagai hamba, layani Tuhan dan orang lain yang membutuhkan berkat dengan uang tersebut. Uang juga dapat berubah menjadi dewa, Ya. menjadi berhala. Tepat. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Akan tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah." Bisakah Anda jelaskan ayat ini? Silakan. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita pada pasal sebelumnya. Dalam ayat 7 misalnya kita membaca, "Aku berkata kepadamu." Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini Tuhan melanjutkan gagasan yang sama. Dia memberitahu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Akibatnya, perhatian utama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat harus dibenarkan di depan orang-orang. Bagaimana dengan Tuhan? Siapa yang peduli sekarang? Mereka tidak peduli dengan Tuhan, mereka hanya peduli dengan citra baik mereka di hadapan orang-orang. Kristus memberitahu mereka, tetapi Allah mengetahui hatimu. Anda prihatin dengan orang-orang. Ini akan menjadi jelas dalam Matius 23. Misalnya ketika dia memberitahu bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Bagaimana dengan bagian dalam kuburan? Dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tuhan mengetahui isi hatimu. Kemudian dia memberitahu mereka tentang masalah yang sangat serius. Apa yang sangat dihormati di antara manusia adalah kekejian di mata Tuhan. Artinya yang terbaik di mata manusia adalah kekejian di mata Allah. Hal ini mengingatkan saya pada firman dalam Yesaya pasal 64. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, seperti kain kotor. Najis, amarah yang najis tidak bernilai apapun, yang memiliki nilai negatif. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini berarti bahwa yang terbaik yang kita lakukan adalah sesuatu yang najis di mata Tuhan. Sebab apa yang dikagumi oleh manusia, yang terbaik di antara manusia adalah dibenci oleh Allah. Baik, mohon jelaskan ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Apa maksudnya? Artinya hukum Taurat yang diberikan melalui Musa, seperti yang kita ketahui, kemudian para nabi datang untuk mengembalikan orang-orang ke jalan yang benar ketika mereka menyimpang dari hukum yang memberi mereka petunjuk Tuhan. Para nabi mengingatkan mereka yang menjauhi Allah agar mereka kembali. Yohanes Pembaptis datang dengan pendekatan yang berbeda. Dia tidak bercerita tentang hukum atau para nabi. Apa yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis datang? Dia datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dalam Baik. Matius 3 dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Dan itulah sebabnya ada sesuatu yang baru yang dimulai dengan ayat 16 ketika dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang megagahinya berebut untuk memasukinya. Saya pikir ini hanya berarti bahwa Anda tidak dapat memenuhi keinginan Anda hanya dengan mengatakan saya berharap. Anda harus memasukinya. Jika Anda ingin bergabung dengan kerajaan Allah, Anda harus berebut memasukinya dan setiap orang megagahinya berebut memasukinya. Baik, jadi orang harus menganggapnya sebagai keuntungan dan tidak pernah memberikannya. Ya, dan Ya. jangan menunggu sampai ia datang dengan sendirinya karena ia tidak akan datang. Anda harus mendorong diri Baik. sendiri. Ada gagasan lain, Saudara Yosef. Dalam ayat 18 tentang perceraian, apa yang Alkitab katakan tentang perceraian? Alkitab mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Hukum moral yang dipasang oleh Tuhan masih berlaku. Tidak ada perceraian, kecuali karena alasan percabulan. Barang siapa menceraikan istri atau suaminya karena sebab lain, dia akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Baik, terima kasih. Bagian berikut ini sangat penting. Ia adalah terobosan Ya, dalam wahyu tentang dunia rohani, tentang apa yang ada setelah kematian. benar. Maksud saya bahwa kisah perjanjian lama berhenti di kuburan. Tidak ada Ya. yang tahu apa yang terjadi setelah kematian. Sampai Kristus datang dan mengungkap ini Benar. dengan memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Ya, Mohon beri kami gambaran tentang kisah orang kaya dan Lazarus dan keadaan roh setelah meninggalkan tubuh. Silakan. seperti yang telah Anda katakan, kisah perjanjian lama berhenti di kuburan. Hal itu disebut Sheol. Kata ini dalam bahasa Ibrani setara dengan Hades. Dan dalam bahasa Arab itu berarti pertanyaan. Apa artinya ini? Artinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pergi ke Hades dan kembali untuk memberitahu kita tentang apa yang terjadi di sana. Faktanya, hanya Kristus yang membawa kehidupan dan keabadian kepada terang. Dia mengungkapkan kepada kita kemana kita akan pergi. Kegelapan membutakan mata manusia, namun kekristenan bukanlah orang buta yang menuntun orang buta. Dan tidak pula orang yang melihat menuntun orang buta. Ini adalah orang yang melihat memimpin orang lain yang juga melihat. Lalu bagaimana bila kehidupan berakhir? Di sini untuk pertama kalinya, Kristus menyingkapkan hal-hal yang tidak diketahui. Dia menyatakan bahwa dunia roh adalah dua tempat yang berbeda. Orang miskin itu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Tempat lain, orang kaya meninggal dan mengangkat matanya di Hades di tempat siksaan. Jadi ada tempat nyaman dan tempat siksaan. Alkitab mengatakan bahwa di antara kedua tempat ini ada jurang yang amat besar. Kemudian jurang tersebut digambarkan sebagai tetap, artinya tidak akan pernah berubah. Mereka yang ingin lewat dari sini kepada Anda tidak bisa. Begitu pula mereka yang dari sana tidak bisa lewat menuju kita, jurang besar yang tetap. Ini membuat kehidupan setelah kematian sangatlah berbahaya. Kematian bukan hanya untuk tidur dan tidak tahu apa-apa seperti yang diklaim oleh beberapa bidat, orang Advent misalnya. Mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Di sini kita mengetahui orang mati di tempat siksaan. Menangis, meminta setes air untuk mendinginkan lidahnya karena dia disiksa dalam api. Namun tidak dijawab. Jadi Anda mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, kematian berarti kuburan, kematian berarti roh meninggalkan tubuh. Ya. Namun mereka tidak mengetahui Benar. bagaimana dengan status roh setelah meninggalkan tubuh. Ya. Mereka menyebut status ini Hades atau Sheol. Yang Benar. berarti sebuah pertanyaan. Banyak orang berpikir bahwa kata itu berarti siksaan. Mazmur. Mazmur 16 berkata tentang Tuhan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sampai kita memiliki terang baru ini yang diberikan Tuhan kepada kita dalam pernyataan ini, bahwa setelah kematian ada dua tempat, yaitu untuk Ya. siksaan dan kenyamanan. Atas dasar apakah seorang dapat pergi ke salah satu dari dua tempat ini? Hanya ada satu dasar untuk menikmati hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk menikmati keselamatan, tidak ada jalan lain. Tidak ada yang namanya banyak jalan. Ketika kita mempelajari Lukas 14, kita membaca bahwa gerbangnya sesak dan jalannya sulit. Dan hanya ada satu gerbang. Tidak banyak jalan menuju kehidupan, ada satu cara dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik, apakah kita memahami dari kisah nyata ini bahwa siksaan itu
hanya sementara, yaitu jika seseorang masuk neraka, tempat siksaan, setelah beberapa saat dia bisa menebus dosanya melalui amal atau ritual tertentu yang seorang kerabat dapat melakukan atas namanya. Akibatnya Tuhan akan mengubah nasib orang itu. Apakah takdir seorang bisa berubah setelah kematian? Alkitab mengatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa amal membuat siksaan orang yang meninggal dan masuk neraka lebih singkat? Apakah ada ayat yang mengatakan demikian? Sebenarnya ada sebuah ayat yang indah dalam kitab Pengkhotbah pasal 11. Saya suka membacanya karena ini adalah ayat yang bagus. Bunyinya, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Di sini kita memiliki gagasan yang sama. Antara Anda dan kita ada jurang yang sangat besar, jarak yang sangat jauh, jauh lebih besar dari jarak antara langit dan bumi, antara terang dan gelap, antara surga dan siksaan abadi. Sebuah jurang besar yang tetap dalam kitab Wahyu, kita membaca selama-lamanya. Frasa ini yang dikatakan tentang kehidupan Tuhan. Kemuliaan orang percaya dan siksaan orang-orang jahat, Tuhan selalu ada. Siksaan orang-orang jahat juga akan selalu ada untuk selama-lamanya. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau menderita. Apa yang kita mengerti dari perumpamaan ini? Bahwa orang kaya menerima hal-hal baik mereka di bumi, dan tidak akan masuk surga. Sedangkan orang-orang miskin yang menerima hal-hal jahat di bumi ini, akan pergi ke surga untuk dihibur. Apa ini yang kita pahami? Tentu tidak. Abraham sangat kaya. Ayub sangat kaya. Ada orang kaya yang benar-benar percaya. Dalam 1 Timotius 6, Paulus berkata tentang mereka, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pasti ada orang kaya di surga dan orang-orang miskin di neraka. Tentu saja ada orang miskin di neraka. Jadi orang kaya tidak akan masuk neraka karena dia kaya di sini, dan orang miskin tidak akan masuk surga karena kemiskinannya di sini. Itu tidak benar. Wahyu 20 mengatakan yang berikut tentang penghakiman orang mati, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Kecil di sini tidak mengacu pada anak kecil. Anak kecil adalah kasus khusus dan mereka akan pergi ke surga karena penebusan Kristus. Kecil sebagai lawan dari besar, berarti lebih rendah posisinya. Jika ada raja atau menteri atau pengawal, siapa di antara mereka yang akan masuk neraka? Orang yang menolak Kristus akan masuk neraka, terlepas dari posisi sosialnya. Dia mungkin kaya dan dia mungkin miskin. Sebaliknya adalah benar. Siapakah di antara mereka yang akan masuk surga? Dia yang menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi, bergantung pada karya sempurna Kristus akan menikmati hidup yang kekal. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Biarkan saya mengulang apa yang Anda katakan dalam perjanjian lama. Pengetahuan mereka berhenti pada saat kematian, yaitu status tubuh tanpa roh. Ya. Status roh tanpa tubuh menuju apa yang disebut Hades. Hades seperti yang kita pelajari dari cerita ini, ada dua tempat. Ya. Tempat siksaan dan tempat yang nyaman. Ya. Ketika dia berbicara tentang tempat yang nyaman, dia mengatakan, di pangkuan Abraham. Apakah Anda ingin mengajari kami sesuatu tentang pangkuan Abraham? Alkitab menyebut Abraham bapa orang-orang percaya. Jadi seolah-olah ketika semua orang percaya pergi ke surga, mereka akan, menurut perjanjian lama, memang benar bahwa cerita ini disebutkan dalam Lukas, dalam perjanjian baru, namun kita masih dalam konteks itu di yang depan lama. gereja. Perjanjian sebelum kematian tentang Kristus dan kebangkitannya, ketika Kristus mati dan bangkit. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak memberitahu pencuri itu, hari ini kamu akan berada di pangkuan Abraham. Melainkan hari ini
kamu Benar. akan bersamaku di surga. Paulus juga tidak mengatakan saya memiliki keinginan untuk pergi dan berada di pangkuan Abraham. Tidak, untuk bersama Kristus. Tidak, untuk bersama Kristus. Apakah dia mengatakan untuk tidak berada dalam tubuh dan untuk ada bersama Bapak Abraham? Untuk Tidak. bersama Tuhan. Untuk ada bersama Tuhan. Jadi apa yang dikatakan orang tidak benar bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan ada di pangkuan orang-orang kudus, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebenarnya, mereka yang mengatakan demikian tidak melihat kebenaran sepenuhnya. Benar. Kebenaran penuh yang diungkapkan dalam perjanjian baru tidak mengatakan demikian. Orang kaya yang berada di tempat siksaan berteriak dan Ya. meminta Benar. belas kasihan dari Abraham. Permintaannya ditolak. Dan Abraham memberikan jawaban yang jelas dan juga langsung. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya. Mohon jelaskan apa maksud ungkapan ini? Saya ingin mengatakan pertama bahwa orang kaya itu meminta belas kasihan kepada orang yang salah pada waktu yang salah. Ini tidak berarti bahwa Abraham bukan orang kudus atau dia bukan bapak orang percaya. Tentu saja dia bapak orang percaya, tapi siapa bilang bapak orang percaya memberikan sesuatu kepada anak-anaknya? Jangan berpikir untuk mengatakan pada diri sendiri kami memiliki Abraham bapak kami. Manusia di sini menangis dan berkata, "Bapak Abraham, aku adalah cucumu." Dan seolah Abraham mengatakan kepadanya, "Dan aku bukan kakekmu." Anda menginginkan keselamatan, ada waktunya. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi waktunya salah dan orang yang tanya adalah orang yang salah. Di sini di pasal 16, dia bertanya kepada Bapak Abraham dan dia tidak menjawab. Dalam pasal 17, 10 penderita kusta berkata, "Kasihanilah kami anak Daud." Dalam pasal 18, manusia itu berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Tuhan memberinya belas kasihan. Dia yang meminta belas kasihan, kepada Tuhan diberikan belas kasihan. Tetapi Bapak Abraham dengan penuh hormat kepadanya sebagai bapak orang-orang beriman, tidak memberikan belas kasihan sama sekali. Tuhanlah yang memberikan belas kasihan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan setelah kematian tidak berubah. Ya, Mereka yang akan pergi ke tempat siksaan akan disiksa selama-lamanya. Benar. Mereka yang pergi ke tempat yang nyaman akan dihibur selama-lamanya. dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke Ya. utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ Di ia tinggal setiap terletak. doa atau penguburan, bagi orang yang jahat tidak akan mengubah nasib mereka. Setiap Ya. karya amal atas nama roh orang jahat tidak mengubah nasib mereka. Yang jahat pergi ke siksaan abadi. Inilah Ya. yang dikatakan firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih hidup? Dia khawatir tentang kelima saudaranya dan Ya. menginginkan untuk Lazarus pergi kepada mereka. Ya, Namun Abraham menasihatinya bahwa mereka tidak membutuhkan Lazarus karena mereka memiliki Musa dan para nabi. faktanya orang berpikir bahwa mujizat lebih kuat pengaruhnya daripada firman Tuhan. Inilah yang salah orang pikirkan. Jadi apa yang benar menurut Tuhan adalah firman Allah hidup dan kuat. Anda mungkin melihat mujizat. Lalu bagaimana? Di sini dia menyarankan bahwa Lazarus yang malang bangkit dari kematian dan pergi ke saudara-saudaranya. Ada Lazarus yang bangkit dari kematian. Bukankah itu benar? Dia bangkit dari Orang-orang ingin kematian. membunuhnya. Mereka ingin membunuhnya. Mereka tahu dia bangkit dari kematian dan mereka berencana untuk membunuhnya. Mujizat tidak mengubah hati. Lalu apa yang mengubah hati? Firman Tuhan. Abraham mengetahui hal ini, itu sebabnya dia berkata pada orang kaya yang tidak mengerti bahwa mereka memiliki Musa dan para nabi. Yaitu mereka memiliki kitab suci dan bagi kita memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mendengarkannya. Mendengar dari firman yang benar ini dan mengubah hidup orang. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami mengetahui bahwa orang kaya itu meminta belas kasihan kepada ayah Abraham setelah kematiannya. Ini adalah permintaan yang salah dari orang yang salah pada waktu yang salah dan tempat yang salah. Hanya Tuhan yang harus dimintai belas kasihan selama hidup seseorang. Kami telah belajar dari ayat 15 bahwa orang-orang yang membenarkan diri di hadapan manusia melihat diri mereka sebagai orang benar, namun mereka tidak demikian di hadapan Tuhan kita. Tetapi Tuhan mengetahui dan melihat hati setiap orang. Yang diagungkan di antara manusia adalah kekejian bagi Tuhan. Bahkan yang terbaik dari perbuatan kita yang orang lihat sebagai baik belum tentu dibenarkan di hadapan Allah. Kita dibenarkan hanya oleh Kristus di kayu salib. Kami telah belajar bahwa mukjizat tidak dapat mengubah hati. Yang melakukannya adalah firman Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, juga Tuhan memberkati memberkati. Anda. Para pemirsa terkasih, di episode ini, kita telah belajar bahwa manusia tidak memiliki harapan setelah kematian. Kehidupan abadi ditakdirkan di bumi ini sebelum Anda mati. Sejauh menyangkut hubungan Anda dengan Kristus, apakah Anda telah menerima Kristus dan karyanya di kayu salib? Apakah Anda telah bergantung pada penebusan Kristus dan pengorbanannya? Jika Anda telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, dan kemudian hidup Anda berakhir di dunia ini, Anda pasti akan bersama Kristus. Paulus berkata, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Sedangkan jika Anda bergantung pada hal lain dalam hidup Anda selain penebusan dari Kristus, ini akan mempengaruhi tujuan kekal Anda. Setelah kematian, baik doa maupun amal, tidak ada gunanya sama sekali dan tidak dapat mengubah takdir Anda. Siksaan itu abadi, begitu juga dengan kenyamanan. Jika Anda mengejek, Anda akan menanggungnya sendiri. Saya berharap, saya mohon kepada Anda, terimalah penebusan Kristus dan pekerjaannya bagi Anda. Bergantunglah pada pribadi Kristus dan pekerjaannya." Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.